Assalamualaikum. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Dibuka terlebih dahulu buku mandirinya. Latihan ulangan bab 4, halaman 63-65. Di sini akan Ibu bahas beberapa soal dan di akhir pembahasan akan ada tugas untuk kalian kerjakan nantinya. Kita mulai. Nomor 1, pada gambar di bawah, gradien dari ruas garis PQ adalah. Nah, untuk mencari gradiennya, kita mulai dari ujung sebelah kiri, Ibu warnai merah, ke ujung sebelah kanan, Ibu warnai biru. Selanjutnya, dari ujung merah ke ujung biru, kita cari dimulai dari sumbu vertikal, ke atas atau ke bawah terlebih dahulu. Kalau ke atas nilainya positif, kalau ke bawah nilainya negatif. Ini ya yang untuk sumbu vertikalnya. Kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Nah, pada soal ini untuk mencapai ujung biru dari ujung merah, kita lebih dekat ke bawah. Berapa kotak? Di sini ada 3 kotak. Berarti ke bawah 3 kotak. Di sini Ibu tulis, Ibu lambangkan dengan BWH, bawah 3. Selanjutnya, kita membutuhkan dari sini ke arah kanan untuk menuju ujung Q. Berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Kanan, Ibu lambangkan KNN, 5. Nah, untuk yang sumbu horizontalnya ke kanan atau ke kiri, ke kanan bernilai positif, ke kiri bernilai negatif. Sehingga di sini rumusnya adalah sumbu vertikal disebut juga dengan Y per sumbu horizontal disebut juga dengan X. Jadi jawabannya ke bawah 3, ke bawah minus berarti minus 3 per X. X-nya itu adalah si ke kanan 5. Kanan 5 berarti plus 5. Berarti jawabannya minus 3 per 5 yang B. Selanjutnya nomor 4. Gradien garis yang melalui titik K 2,-3 dan L minus 2,5. Nah, dalam soal ini berarti yang ditanyakan adalah gradien garisnya. Ini yang ditanyakan. Lalu yang diketahui ada titik K dan titik L. Jadi kalau gradiennya ditanyakan, yang diketahuinya ada 2 titik, maka rumusnya pakai rumus ini. M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Selanjutnya, kita tentukan dulu yang mana X1, yang mana X2, yang mana Y1, yang mana Y2. Dari soal, kita perhatikan dulu titik ini, K 2,-3. Nanti si 2-nya ini sebagai X1. Jadi kita masukkan ke sini nih. Lalu minus 3 nanti sebagai Y1. Kita masukkan ke sini. Selanjutnya kita perhatikan titik L-nya. Yang ini titik L. Maka si minus 2 nanti menjadi X2. X2 jadi kita masukkan nanti ke sini. Dan 5-nya sebagai Y2. Y2. Nah, kita masukkan nanti ke sini. Nilai 5-nya. Maka menjadi M sama dengan Y2 kurang Y1 adalah 5 dikurang minus 3. Yang ini per X2 dikurang X1. X2-nya minus 2 dikurang X1-nya 2. Jadi minus 2 dikurang 2. Yang ini. Selanjutnya sama dengan 5 dikurang minus 3. Minus ketemu minus jadi plus. Sehingga 5 ditambah 3 yaitu 8.
Selanjutnya yang bagian bawah minus 2 lagi. Jadi hutang 2, hutang lagi 2 menjadi hutang 4. Jawabannya 8 dibagi minus 4 adalah minus 2. Jadi gradien garis yang melalui titik K 2, minus 3 dan L 2,5 adalah minus 2. Jawabannya yang A. Nomor 5, diketahui ada 3 persamaan. Selanjutnya, pertanyaannya, persamaan garis di atas yang memiliki gradien 1/2 adalah. Nah, untuk mencari gradien, jika yang diketahuinya persamaannya, menggunakan rumus Y sama dengan MX plus C. Nah, gradien itu kan dilambangkan dengan M, maka nanti lihat gradiennya adalah angka yang berdampingan dengan X. Itu adalah gradiennya. Kita periksa terlebih dahulu untuk yang persamaan I. X kurang 2Y sama dengan 5. Di sini dia. X kurang 2Y sama dengan 5. Nanti kita pindahkan si X-nya. Kita sisahkan nanti si Y saja di sebelah ruas kiri. Sehingga X-nya pindah dari plus jadi minus X. Selanjutnya, sisa di sebelah ruas kiri minus 2Y. Selanjutnya, karena kita hanya menginginkan Y di sebelah kiri, seperti rumus, Y-nya di sebelah kiri, hanya Y saja, maka minus 2 nanti pindah ke ruas sebelah kanan, menjadi per minus 2. Jadi, Y sama dengan 5 dikurang X per minus 2. Ini bisa kita jabarkan menjadi 5 per minus 2 ditambah minus 1 per minus 2X, seperti itu. Berarti tadi dikatakan bahwa M adalah gradien atau kemiringannya. M pada rumus adalah angka yang berdampingan dengan variabel X. Maka di sini kita tahu angka yang berdampingan dengan variabel X adalah minus 1 per minus 2. Jadi, F-nya adalah minus 1 per minus 2. Minus dibagi minus jadinya plus 1 per 2. Berarti yang I benar. Sekarang kita periksa yang I2. Soalnya adalah 2Y sama dengan X plus 7. Maka, kita ganti menjadi rumus Y sama dengan MX plus C. Sehingga 2 yang tadi di sini berdampingan dengan Y, kita pindahkan menjadi pindah dibagi ya. Jadi X plus 7 dibagi 2 sama dengan, kalau kita jabarkan ini menjadi X per 2 ditambah 7 per 2. Nah, X per 2 ini artinya 1 per 2X. Maka gradiennya adalah angka yang berdampingan dengan X, yaitu 1 per 2. Sehingga untuk I2 adalah benar mempunyai gradien 1 per 2. Selanjutnya kita periksa I3 yang terakhir, Y tambah 2X kurang 3 sama dengan 0. Nah, selain Y, kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi yang pindah nanti 2X dan minus 3. 2X pindah ke ruas kanan menjadi minus 2X, minus 3 pindah ke ruas kanan menjadi plus 3. Sehingga Y sama dengan minus 2X tambah 3. M-nya adalah angka yang berdampingan dengan X, yaitu minus 2. Berarti pada persamaan ketiga, M-nya adalah minus 2. Tidak memenuhi syarat dari soal. Jadi jawabannya adalah A. Soal selanjutnya nomor 12. Persamaan garis yang melalui titik 2, minus 5 dan bergradien 3 adalah. Nah, di sini soalnya yang ditanyakan adalah persamaan garis. Lalu yang diketahuinya ada titik dan ada gradien. Sekarang kita tentukan titiknya terlebih dahulu. Kalau ada soal seperti ini, pakai rumusnya Y kurang Y1 sama dengan M buka kurung X dikurang X1. Nanti kita masukkan 2 ini sebagai X1.
Jadi nanti kita masukkan di sini si 2-nya. Selanjutnya, si minus 5 nanti sebagai Y1. Jadi nanti kita masukkan di sini. Dan yang diketahui lagi di soal ada gradien, bergradien 3. Berarti gradien ini simbolnya M. Nanti kita masukkan ke sini M-nya. Maka dari itu menjadi Y dikurang Y1-nya minus 5, lalu sama dengan M-nya 3, buka kurung X-nya tetap, dikurang X1-nya adalah 2. Tahap yang ini tadi. Tahap selanjutnya adalah minus ketemu minus, yaitu menjadi plus, sehingga di sini menjadi Y plus 5. Nah, untuk menghilangkan tanda kurung pada tahap ini, kita kali ke dalam. 3 kali X menjadi 3X. 3 kali minus 2 menjadi minus 6. Selanjutnya, yang diminta di soal adalah bentuk persamaan dengan sebelah kirinya Y saja ya. Jadi nanti si 5 yang di sebelah kiri kita pindahkan ke sebelah kanan. Menjadi Y di sebelah kiri, hanya Y, sama dengan yang di sebelah kanannya, kita tulis dulu 3X dikurang 6. Nah, plus 5 yang ini, pindah ruas menjadi minus 5. Ini minusnya ya, ini 5-nya. Nah, selanjutnya, minus 6 sama minus 5 kita bisa hitung. Hutang 6, hutang lagi 5 menjadi hutangnya 11. Jadi jawabannya Y sama dengan 3X minus 11. Yang D. Nomor 13, persamaan garis yang melalui titik 3, minus 2 dan sejajar garis Y sama dengan minus 7X tambah 8 adalah. Jadi untuk menyelesaikan soal ini kita membutuhkan 3 tahap. Di sini ada tahap pertama terlebih dahulu. Kita cari gradien dari persamaan garis yang diketahui. Pada soal persamaan garis yang kita ketahui adalah Y sama dengan minus 7X plus 8. Di sini kita tulis. Nah, nanti kita cari gradiennya. Gradiennya menjadi gradien 1. Gradien itu simbolnya M. Jadi ditulisnya M1 ini. M1-nya adalah minus 7. Kenapa minus 7? Karena M itu adalah angka yang berdampingan dengan X. Jadi angka tersebut adalah minus 7. Sudah ke tahap 1, kita lanjutkan ke tahap 2. Perhatikan soal, karena yang diketahui yaitu persamaan garisnya sejajar. Di sini ada kata-kata persamaan garisnya sejajar. Maka kita tahu bahwa gradien untuk garis yang sejajar nilainya sama. Maka dari itu, M1, gradien 1 sama dengan gradien 2. Sama dengan minus 7 nilainya. Selanjutnya kita ke tahap 3, yaitu masukkan M2, nilai M2 tadi adalah minus 7, dan titik X1, Y1, titik itu ada di sini, di soalnya. Ini soalnya titik 3, minus 2, 3-nya sebagai X1, dan minus 2-nya sebagai Y1. Setelah itu, kita masukkan ke dalam rumus Y kurang Y1 sama dengan M, buka kurung X dikurang X1. Selanjutnya, kita masukkan angkanya, Y kurang Y1 menjadi Y dikurang Y1-nya minus 2, sama dengan M-nya tadi minus 7, ini dari sini, minus 7, buka kurung X dikurang 3. 3-nya dari mana? Ini dia, X1-nya adalah 3. Selanjutnya, tahap selanjutnya, kita hitung, di sini ada Y kurang minus 2, berarti minus ketemu minus jadinya plus, sehingga Y plus 2 sama dengan, ini kita kali ke dalam untuk menghilangkan tanda kurungnya menjadi minus 7 dikali X adalah minus 7X, selanjutnya minus 7 dikali minus 3 adalah plus 21.
Setelah itu kita lihat persamaan yang diminta adalah X dan Y-nya di sebelah kiri ya. X dan Y-nya sebelah kiri. Jadi yang mempunyai nilai X nanti kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Jadi tadinya minus 7X pindah ke kiri menjadi plus 7X. Nah, kita pindahkan yang tidak punya variabel, yaitu si plus 2, pindah ke ruas sebelah kanan menjadi minus 2. Sehingga jawabannya adalah 7X plus Y sama dengan 19. 19 didapat dari 21 dikurang 2. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 15, persamaan garis yang melalui titik 31/2, minus 5, dan tegak lurus garis X kurang 2Y tambah 8 sama dengan 0 adalah. Nah, untuk menjawab soal ini, kan yang ditanyakan adalah persamaan garis yang diketahui adalah satu titik dan persamaan garis yang tegak lurus. Ada 3 tahap cara pengerjaannya. Kita ke tahap pertama, cari gradien dari persamaan garis yang diketahui. Di sini kita tahu di soal persamaan garisnya adalah X dikurang 2Y ditambah 8 sama dengan 0. Sehingga kita buat Y-nya hanya Y saja yang di sebelah kiri. Jadi, yang tadinya ada di sebelah kanan si 8, lalu si X, dan si minus 2 yang berdampingan dengan Y, pindah ke ruas sebelah kanan. Menjadi Y sama dengan 0 dikurang 8 dikurang X per minus 2. Selanjutnya, menjadi Y sama dengan minus 8 dikurang X per minus 2. Kalau kita jabarkan, ini menjadi Y sama dengan minus 8 per minus 2 ditambah minus 1 per minus 2X. Nah, M itu adalah angka yang berdampingan dengan X. Berarti M-nya adalah minus 1 per minus 2. Ini sama dengan minus bagi minus plus 1 per 2. Maka ini disebut M1. M1-nya adalah 1/2. Setelah itu, tahap kedua, ini adalah tahap kedua. Perhatikan soal, karena yang diketahui yaitu persamaan garisnya tegak lurus, di sini ada kata-kata tegak lurus, maka kita tahu bahwa gradien garis yang tegak lurus adalah M1 dikali M2 sama dengan minus 1. Jadi nanti kita cari M2-nya dengan memasukkan nilai M1 yang telah kita cari tadi. M1-nya 1/2 dikali M2 sama dengan minus 1. Selanjutnya untuk mencari M2, maka si 1/2 pindah ruas menjadi dikali 2/1. Hasilnya adalah M2 sama dengan minus 2. Selanjutnya, tahap ketiga ada di sebelah sini. Masukkan M2 dan titik X1, Y1 ke rumus. M2-nya tadi minus 2, X1, Y1-nya kita lihat dari soal. Nanti 31/2-nya sebagai X1, dan minus 5-nya sebagai Y1. Nah, di sini menjadi Y kurang Y1, Y dikurang minus 5, sama dengan M-nya adalah minus 2 dari sini. Buka kurung, X-nya tetap, dikurang X1. X1-nya dari sini 31/2. Kalau kita jadikan kepecahan biasa menjadi 7/2 ya. Nah, selanjutnya kita hitung menjadi minus ketemu minus, jadi plus, di sini Y plus 5. Selanjutnya sama dengan minus 2 dikali X, minus 2X, minus 2 dikali minus 7/2, itu hasilnya 7. Sehingga, kita lihat dulu pilihan jawabannya adalah bentuk persamaan garisnya, variabel X dan Y-nya di sebelah kiri. Jadi, yang tadinya
minus 2x-nya di sebelah kanan, kita pindahkan ke sebelah kiri untuk menemukan jawabannya. Minus 2x pindah menjadi plus 2x. Dan si 5 kita pindahkan ke sebelah ruas kanan menjadi minus 5. Jadi jawabannya adalah 2x plus y sama dengan 2. Soal selanjutnya, 16, persamaan garis yang melalui titik P 2,5 dan Q minus 1,2 adalah. Nah, di sini yang ditanyakan adalah persamaan garisnya. Ini pertanyaannya. Lalu diketahuinya ada dua titik, yaitu titik P dan titik Q. Nah, jika ada soal seperti ini, kita pakai rumus ini. Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Selanjutnya, kita tentukan dulu dari soal, kita lihat titik P 2,5. Nanti si 2-nya sebagai X1, kita masukkan ke dalam sini, karena dia sama-sama X1 ya. Selanjutnya, si 5-nya sebagai Y1, kita masukkan ke dalam sini. Seperti itu. Selanjutnya, kita perhatikan titik Q minus 1,2. Minus 1 nanti dia sebagai X2. Kita masukkan ke dalam sini. Si 2-nya nanti kita masukkan sebagai Y2. Y2 kita masukkan ke dalam sini. Menjadi Y dikurang 5 per 2 kurang 5 sama dengan X dikurang 2 per minus 1 dikurang 2. Ini kita hitung menjadi 2 dikurang 5 menjadi minus 3. Minus 1 dikurang 2 itu jadi minus 3. Tahap selanjutnya, kita kali silang. Minus 3 dikali Y kurang 5 menjadi ini. Selanjutnya kali silang lagi, minus 3 dengan X kurang 2 dikalikan menjadi seperti itu. Selanjutnya, kita hilangkan tanda kurung dengan cara mengkalikan ke dalam. Kita kalikan ke dalam, minus 3 dikali Y adalah minus 3Y. Minus 3 dikali minus 5 yaitu plus 15. Sama dengan, ruas sebelah kanan minus 3 dikali X menjadi minus 3X. Minus 3 dikali 2 menjadi plus 6. Selanjutnya, kita perhatikan soalnya. Soalnya itu semua angkanya ada di ruas sebelah kiri jawabannya. Nah, maka dari itu kita pindahkan angka-angka yang di sebelah kanan ke ruas sebelah kiri. Minus 3X kita pindahkan jadi plus 3X. Selanjutnya, plus 6 kita pindahkan menjadi minus 6. Lalu kita hitung. 3X-nya kita tulis, minus 3Y-nya juga kita tulis. Yang bisa kita hitung adalah 15 dikurang 6, yaitu plus 9. Selanjutnya, kita punya angka 3, minus 3, dan 9. Selanjutnya, kita sama-sama bagi 3, kita sederhanakan. 3X bagi 3 adalah X. Selanjutnya, minus 3Y dibagi 3 menjadi minus Y. Plus 9 dibagi 3 menjadi plus 3. Jadi jawabannya adalah X dikurang Y ditambah 3. Sama dengan 0 yang B. Selanjutnya tugas 2 bab 4. Dibuka buku paket yang tebal halaman 118. Dilihat bagian B. Kerjakan nomor 1A, 1E, 4A, 4B, dan 4C. Kerjakan di buku tulis menggunakan cara ya. Demikian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.